Ada sebuah kerinduan yang menetap begitu dalam di hati. Sebuah rasa rindu yang begitu kuat hingga memenuhi pikiranmu siang dan malam. Kamu mendapati dirimu terus memikirkan satu orang, membayangkan masa depan bersamanya, berharap akan kehadirannya, dan bertanya-tanya apakah dia merasakan hal yang sama. Seolah-olah hatimu menolak untuk melepaskan seberapa pun keras kamu mencoba. Tapi bagaimana jika kerinduan ini bukan sekadar tentang cinta? Bagaimana jika ini adalah ujian? Ujian yang dirancang oleh Allah untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih besar tentang dirimu, tentang imanmu, dan jalan hidupmu. Allah mengetahui setiap bisikan hatimu, setiap doa yang terucap dalam diam, setiap air mata yang jatuh di tengah malam. Dia tahu apa yang kamu inginkan, tapi Dia juga tahu apa yang terbaik untukmu. Terkadang, apa yang kita rindukan tidak ditakdirkan untuk tinggal. Terkadang, Ia hadir untuk mengajarkan. Perjalanan cinta dan kerinduan ini tidak sesederhana yang terlihat. Di dalamnya tersembunyi pelajaran tentang kesabaran, kepercayaan, dan ketundukan pada kebijaksanaan Allah. Kamu mungkin merasa tersesat dalam emosi, tidak yakin kemana arah jalan ini akan membawamu. Namun ingatlah, Allah tidak membebani jiwa dengan sesuatu di luar kemampuannya. Jika Dia menaruh perasaan ini di hatimu, maka Dia juga telah memberimu kekuatan untuk menghadapinya. Dalam video ini, kita akan menggali makna yang lebih dalam dari kerinduan ini. Mengapa kita mengalaminya? Apa yang Allah ingin tunjukkan kepada kita? Dan yang paling penting, bagaimana cara kita menghadapinya agar mendekatkan kita kepadanya? Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena memahami hal ini bisa mengubah bukan hanya cara pandangmu terhadap cinta, tapi juga cara pandangmu terhadap dirimu sendiri, ujian, cinta, dan keinginan. Cinta adalah salah satu emosi terkuat yang bisa dirasakan manusia. Ia punya kekuatan untuk menginspirasi, menyembuhkan, dan membawa kebahagiaan yang luar biasa. Namun pada saat yang sama, cinta juga bisa menjadi sumber kebingungan, rasa sakit, bahkan menjauhkan kita dari Allah. Hati, yang menjadi pusat dari segala emosi, bisa menjadi jalan menuju kebenaran, atau justru menarik kita ke dalam kelalaian yang dalam. Inilah mengapa Nabi Muhammad SAW memperingatkan kita tentang keadaan hati. Beliau bersabda, "Ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari. Ketika kamu merasa sangat terikat pada seseorang, mungkin itu terasa seperti cinta. Kamu terus memikirkannya, berharap dia hadir dalam hidupmu. Hatimu tertarik padanya dengan cara yang sulit dijelaskan. Namun, pertanyaan sebenarnya adalah, apa pengaruh perasaan ini terhadap hubunganmu dengan Allah? Apakah keinginan ini mendorongmu untuk menjadi lebih baik, memperkuat imanmu, dan meningkatkan ketulusan dalam ibadahmu? Atau justru membuatmu gelisah, tidak sabar, dan semakin jauh dari tujuan hidupmu? Terkadang, Allah mengizinkan seseorang hadir di hatimu, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai ujian kesabaran. Mampukah kamu mengendalikan emosimu dan tetap percaya pada Allah? Ujian keimanan, akankah kamu berserah pada rencananya atau memaksakan kehendakmu sendiri? Ujian ketulusan, akankah cinta ini mengalahkan cintamu kepada Allah? Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, "Kami telah beriman tanpa diuji"? Surah Al-Ankabut ayat 2. Iman bukan sekadar kata-kata. Ia adalah tindakan, pilihan, dan kepercayaan pada kebijaksanaan Allah. Meskipun hati kita ingin memilih arah yang berbeda. Kerinduanmu terhadap seseorang mungkin, bahkan bukan tentang orang itu. Bisa jadi, itu adalah cara Allah mengajarimu sesuatu, memurnikan dirimu, menguatkanmu, atau mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang sedang kamu genggam saat ini.
Jadi sebelum kamu membiarkan emosimu mengambil alih, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah perasaan ini mendekatkan aku kepada Allah atau justru menjauhkan aku darinya? Ketika cinta menjadi gangguan, cinta adalah salah satu emosi paling kuat yang bisa dirasakan manusia. Ia bisa memenuhi hati dengan kehangatan, harapan, dan kebahagiaan. Namun cinta hanya indah jika selaras dengan rencana Allah. Saat cinta menjadi gangguan, ketika ia menarikmu menjauh dari tujuan hidupmu, dari ibadahmu, dan dari hubunganmu dengan Pencipta, maka cinta itu bukan lagi berkah. Ia menjadi ujian. Ada banyak orang yang menghabiskan hari-hari dan malam-malamnya hanya memikirkan seseorang. Ketika emosi menguasai, seseorang menjadi tidak mampu fokus pada apapun. Mereka kehilangan kendali atas pikiran mereka. Mereka terus-menerus memeriksa ponsel, menunggu pesan, berharap mendapatkan perhatian. Mereka memutar ulang percakapan berulang kali, membayangkan berbagai kemungkinan hasil yang berbeda. Perasaan ini begitu menguasai hingga segala hal lain, doa, ibadah, tanggung jawab, mulai memudar ke latar belakang. Keterikatan seperti ini sangat berbahaya. Ia bisa membuat seseorang mulai berkompromi. Beberapa orang mulai membenarkan tindakan yang dulu mereka tahu salah. Mereka mulai menjalin hubungan yang tidak diridai oleh Allah, dengan keyakinan bahwa cinta membuat semuanya dapat diterima. Mereka mengabaikan tanda-tanda bahwa keterikatan ini sedang merugikan mereka. Dan perlahan-lahan mereka menjauh, semakin jauh dari jalan yang membawa kedamaian sejati. Namun Allah telah memperingatkan kita dalam Al-Quran. Dan di antara manusia, ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Surah Al-Baqarah, ayat 165. Jika cinta kepada seseorang mulai menggantikan cinta kepada Allah di dalam hatimu, maka itu bukan lagi cinta, itu adalah penghalang. Jika keterikatan ini membuatmu melupakan salat, melemahkan imanmu, atau membuatmu merasa terus-menerus gelisah, maka itu bukan datang dari Allah. Cinta sejati seharusnya mengangkatmu. Ia harus memperkuat hubunganmu dengan Sang Pencipta, bukan melemahkannya. Cinta tidak seharusnya datang dengan mengorbankan agamamu. Cinta yang paling membahagiakan adalah cinta yang dibangun di atas ketaatan, yang membawamu lebih dekat kepada Allah, bukan yang menjauhkanmu darinya. Jika hatimu gelisah, jika kamu merasa jauh dari Allah karena keterikatanmu pada seseorang, maka inilah saatnya untuk merenung. Apakah kamu sedang menggenggam sesuatu yang justru menarikmu menjauh dari hal yang paling penting? Tanda-tanda bahwa Allah sedang melindungimu dari bahaya. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita sangat menginginkan sesuatu atau seseorang, tapi seberapa keras pun kita berusaha, semuanya tetap tidak berjalan sesuai harapan. Semakin kita menggenggam, semakin sulit rasanya. Pintu-pintu tertutup, kesalahpahaman muncul, dan rintangan datang satu persatu. Dalam momen-momen seperti itu, mungkin rasanya seperti kehilangan yang menyakitkan. Tapi bagaimana jika sebenarnya itu adalah cara Allah melindungimu? Kadang Allah menghapus seseorang dari hidupmu, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai bentuk rahmat. Dia melihat apa yang tidak bisa kamu lihat. Dia mengetahui yang gaib, niat tersembunyi dan masa depan yang menantimu. Sementara hatimu mungkin terikat pada seseorang, kebijaksanaan Allah jauh lebih besar daripada emosimu. Allah berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Lalu, bagaimana kamu tahu jika Allah sedang melindungimu dari bahaya? Berikut beberapa tanda yang bisa direnungkan. Pertama,
Hubungan terasa dipaksakan. Seberapa besar pun usaha yang kamu lakukan, semuanya tetap tidak berjalan mulus. Kamu mencoba membuat semuanya berhasil, tapi tetap saja tidak selaras. Ini bisa jadi tanda yang jelas bahwa Allah sedang mengarahkanmu ke sesuatu yang lebih baik. Kedua, kamu merasa jauh dari Allah. Saat seseorang hadir dalam hidupmu, seharusnya mereka membawamu lebih dekat kepada Sang Pencipta, bukan menjauhkanmu. Jika keterikatan ini membuatmu mengorbankan nilai-nilai, melemahkan imanmu, atau mengalihkanmu dari tujuan hidup, itu tanda bahwa orang tersebut mungkin bukan yang tepat untukmu. Ketiga, rintangan terus-menerus muncul. Jika setiap langkahmu menuju orang ini selalu dipenuhi tantangan, penundaan, atau kesulitan yang tak terduga, mungkin itu bukan kebetulan. Allah menempatkan penghalang untuk sebuah alasan, untuk menjauhkanmu dari sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu. Keempat, kamu mengalami kegelisahan batin. Cinta yang tepat membawa ketenangan. Ia tidak memenuhi hatimu dengan kecemasan, keraguan, atau kebingungan yang terus-menerus. Jika keterikatan pada seseorang justru membawa lebih banyak luka daripada ketenangan, mungkin itu tanda bahwa Allah sedang menyuruhmu untuk melepaskan. Terkadang, apa yang terasa seperti penolakan sebenarnya adalah perlindungan ilahi. Allah mungkin sedang menyelamatkanmu dari patah hati, dari masa depan yang buruk, atau dari jalan yang bisa menjauhkanmu darinya. Jika Allah sedang menghapus seseorang dari hidupmu, percayalah bahwa Dia punya rencana yang lebih baik. Karena kamu menaruh iman kepadanya dan tahu bahwa rencananya selalu untuk kebaikanmu yang paling utama. Apa yang harus dilakukan saat kamu tidak bisa berhenti memikirkan seseorang? Ketika hatimu dipenuhi dengan pikiran tentang seseorang, itu bisa sangat melelahkan. Kamu mungkin terus-menerus memikirkan mereka, bertanya-tanya apakah mereka ditakdirkan untukmu, dan kesulitan melepaskan keterikatan itu. Namun, dalam momen-momen seperti ini, ingatlah bahwa Islam memberikan kita panduan yang jelas tentang bagaimana menghadapi perasaan semacam ini, dengan cara yang membawa kedamaian bagi hati dan memperkuat iman kita. Berikut adalah 4 langkah yang bisa kamu ambil ketika kamu tidak bisa berhenti memikirkan seseorang. Pertama, kembali kepada Allah terlebih dahulu. Langkah pertama dan paling penting adalah kembali kepada Allah. Dialah yang menguasai hati kita dan mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa ketika kita mencintai sesuatu, kita harus meminta kepada Allah agar memberkahinya untuk kita, atau menghilangkannya jika itu tidak baik. Doa yang kuat yang bisa kamu panjatkan adalah, "Ya Allah, jika orang ini baik untuk agamaku, duniaku, dan akhiratku, maka dekatkanlah dia dalam hidupku. Tapi jika dia buruk bagiku, maka jauhkanlah dia dariku dan gantilah dengan yang lebih baik." Ketika kamu berdoa dengan tulus, berarti kamu menaruh kepercayaanmu pada kebijaksanaan Allah. Jika orang itu memang ditakdirkan untukmu, tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Tapi jika tidak, maka melepaskannya adalah bentuk perlindungan dan rahmat dari Allah. Kedua, perkuat hubunganmu dengan Allah. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang ketika mereka dikuasai oleh cinta adalah melalaikan hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Mereka begitu terfokus pada seseorang hingga melupakan zat yang menciptakan cinta itu sendiri. Cinta kepada manusia itu sementara. Ia bisa berubah, memudar, dan kadang membawa luka. Tapi cinta kepada Allah bersifat abadi. Jika kamu ingin merasakan kedamaian, kembalilah kepadanya. Perbanyak zikir, sering-sering membaca Al-Quran, dan luangkan waktu untuk berdoa. Semakin kamu mengisi hatimu dengan mengingat Allah, semakin sedikit ruang untuk rasa sakit dan kerinduan. Keterikatanmu kepada manusia akan melemah, dan keterikatanmu kepada Pencipta
akan tumbuh kuat. Ketiga, minta petunjuk melalui istikharah. Jika kamu merasa bingung dengan perasaanmu, atau tidak yakin apakah orang ini memang ditakdirkan untukmu, maka lakukan sholat istikharah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan, jika salah satu dari kalian ragu tentang suatu perkara, hendaklah dia sholat 2 rakaat lalu berdoa. Istikharah adalah cara yang kuat untuk mencari petunjuk dari Allah. Bukan hanya tentang mendapatkan mimpi atau tanda, tetapi tentang meyakini bahwa Allah akan menuntunmu ke jalan yang benar. Setelah berdoa istikharah, jika segala sesuatunya menjadi mudah dan damai, bisa jadi itu tanda bahwa orang tersebut memang untukmu. Tapi jika muncul banyak hambatan dan keadaan menjadi sulit, besar kemungkinan itu adalah cara Allah melindungimu dari sesuatu yang buruk. Keempat, latih kesabaran dan tawakal. Langkah terakhir adalah melatih kesabaran dan tawakal terhadap rencana Allah. Terkadang, kamu tidak akan langsung mendapatkan jawaban. Hatimu mungkin masih merindukan orang itu, dan rasa sakit mungkin butuh waktu untuk sembuh. Tapi ingatlah, waktu Allah selalu sempurna. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Taruh kepercayaanmu padanya. Jika orang ini memang tertulis dalam takdirmu, Allah akan membawanya kepadamu dengan cara terbaik dan di waktu terbaik. Jika tidak, yakinlah bahwa Allah telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik untukmu. Tak peduli sekuat apapun emosimu, ingatlah selalu bahwa orang yang menaruh kepercayaan kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Cinta yang paling besar adalah cinta Allah. Cinta yang paling dalam dan paling memuaskan tidak datang dari manusia, melainkan dari Allah. Cinta manusia itu rapuh, ia bisa berubah, pudar, dan terkadang menyakitkan. Tapi cinta Allah itu abadi, tidak pernah mengecewakan, tidak pernah meninggalkan, dan tidak pernah membuat hati kosong. Ketika kamu mencintai Allah terlebih dahulu, segalanya dalam hidupmu akan mulai menemukan tempatnya. Hatimu akan menemukan kedamaian, kekhawatiranmu akan memudar, dan jiwamu akan merasa utuh. Cinta Allah berbeda dari yang lain. Ia adalah cinta yang mengangkatmu, melindungimu, dan memberimu lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril dan berkata, "Sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia." Lalu Jibril mencintainya, dan kemudian Jibril mengumumkan kepada para penghuni langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia." Maka penduduk bumi pun mencintainya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, Sang Pencipta langit dan bumi mencintaimu. Bayangkan para malaikat, orang-orang saleh, bahkan dunia di sekitarmu tertarik padamu karena cinta Allah. Inilah jenis cinta yang membawa ketentraman sejati. Ia lebih besar daripada keterikatan kepada manusia manapun. Jadi, saat hatimu merindukan seseorang, saat kamu merasa tersesat dalam kerinduan, berhentilah sejenak dan renungkan. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku lebih merindukan cinta Allah? Karena ketika kamu menempatkannya di pusat hatimu, segala sesuatu akan selaras. Jika seseorang memang ditakdirkan untukmu, Allah akan menempatkan mereka dalam hidupmu di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Dan jika mereka bukan untukmu, Dia akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Namun cintanya akan selalu tinggal. Satu-satunya cinta yang tidak pernah gagal, tidak pernah hancur, dan tidak pernah membuat hatimu kosong. Maka, carilah cintanya terlebih dahulu. Karena ketika kamu memiliki Allah, kamu memiliki segalanya. Kerinduanmu kepada seseorang bukanlah kelemahan. Itu adalah cerminan dari dalamnya hatimu, kapasitasmu untuk peduli, mencintai, dan menghargai jiwa lain. Namun, sebelum kamu memberikan cinta itu, tanyakanlah,
Sudahkah aku memberikan hatiku kepada Allah terlebih dahulu? Setiap emosi yang kamu rasakan adalah pengingat. Pengingat bahwa cinta itu kuat. Tapi cinta yang paling agung dan paling abadi adalah cinta kepada Allah. Cinta manusia itu sementara. Ia bisa berubah, bisa memudar, dan terkadang bisa membawa luka. Namun cinta Allah, ia tetap. Ia menguatkan. Ia menyembuhkan. Jika Allah telah menetapkan seseorang untukmu, tak ada satupun di dunia ini yang bisa mengambilnya darimu. Dan jika mereka bukan untukmu, sebanyak apapun kerinduan, usaha, atau permohonan, itu tidak akan membuat mereka tinggal. Namun ini bukanlah sebuah kehilangan. Ini adalah tanda bahwa Allah telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih baik. Maka, percayalah padanya. Serahkan hatimu sepenuhnya pada kebijaksanaannya. Lepaskan keterikatan yang menjauhkanmu darinya, dan genggamlah erat satu cinta yang tak akan pernah mengecewakan. Karena saat kamu menaruh cintamu di tangan Allah, Dia tak akan membiarkannya hancur. Semoga Allah memenuhi hatimu dengan kedamaian, memberimu kejernihan dalam perjalanan hidupmu, dan menganugerahimu cinta yang membawamu lebih dekat kepadanya. Amin.